Paparan Wakil Ketua Kuarnas Bidang Pembinaan Anggota Muda, Kakak Dr. Sigit Muryono, MPD Kons, disilakan. Terima kasih. Ini kebalik. Kata Kak Wakasako, ini yang bina muda, yang muda. Ini kebalik ini. Saya yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Kakak Kuarnas, kakak Sekjen dan pimpinan Kuarnas yang saya hormati, izin saya langsung saja. Ya Kak, laporan kegiatan Bina Muda. Lanjut, skip aja. PPPK, lanjut, itu gambarnya. Ini diawali dengan surat menyurat, rapat-rapat, lanjut. Audensi, ini ada 10 audensi. Terakhir dengan Kabahar Kampolri, kemarin ada hiburan dan sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan. Lanjut. Pelaksanaannya ini gambarnya asik, menggembirakan, dan terima kasih kakak-kakak dari semuanya yang sudah mendukung. Lanjut, cepat-cepat aja. Ini dimulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 18, di mana tanggal 14 itu pembukaan PPPK bersama dengan Hari Pramuka. Demikian juga 17 Agustus semua petugasnya adalah anggota PPPK. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Lanjut. Inputnya adalah 1 sampai 6, 1 sampai 13 nih. Oke, lanjut Kak. Outputnya 1 sampai 8. Lanjut. Outcome-nya 1 sampai 4. Nah, ini sudah selesai kan? Lanjut. Benefitnya 1 sampai 4, jelas itu bagus. Lanjut. Impact-nya 1 sampai 4 juga. Gerakan Pramuka semakin dipercayai oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Itu ujungnya. 1, yang 4 saja udah bagus, apalagi 1 sampai 3. Lanjut. Kesimpulan, semua kegiatan dapat terlaksana dengan aman, nyaman, selamat, peserta senang dan puas dengan kegiatan PPPK nasional tahun 2025 dengan tingkat kepuasan peserta 98%. Lanjut. Saran agar Kuarda, nah ini mestinya nanti disampaikan, 1 tahun sebelumnya itu sudah siap. Jangan sampai Kak Sekjen nepuni kepada Kuarda-Kuarda yang nggak ngirim. Siap nanti saya bayari baru ngirim. Siap nanti saya bayari baru ngirim. Ini persoalannya di situ. Lanjut. Persiapan Jamnas. Nah ini yang nanti akan dipaparkan khusus. 1, 2, 3 itu sampai 7. Maaf saya nggak kelihatan karena ke depan. Saya lihat catatan dulu. Oh iya. Ya pokoknya ini mulai dari edaran 1, 2, 3, kemudian juklak sudah selesai Kak, bisa didirikan dan Kak Kuarnas sudah tanda tangan. Kemudian ada surat-surat ini pada para penasihat, yaitu para menteri atau Mabinas sudah kita siapkan suratnya, dan juga kepada 3 gubernur, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, dan juga usulan anggaran ke Menteri Keuangan atas arahan Kak Kuarnas dengan Kak Sekjen, tolong dibuat, sudah jadi, sudah dikirim, tinggal dikawal. Kemudian yang terakhir adalah surat ke lembaga tinggi negara, misalnya ke OJK. OJK itu siap membantu stand-nya dan sebagainya. Nah, ini kita siapkan nanti untuk berikutnya setelah SK panitia terbentuk, masing-masing bidang akan membuat juknis. Nah, ini akan ada di sana. Lanjut Kak. Kurikulum anggota Bina Muda ini 4 kali kurikulum. Pertama SKU, ini sudah 4 kali rapat daring dan beberapa kali luring. Hasilnya adalah draft butir-butir SKU siaga, penggalang, penegak dan pandega. Nanti akan keluar SK tentang SKU. Ini bukti salah satu saja. Lanjut Kak. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Review SKK, pelaksanaannya yang luring 1 kali, tetapi yang daring berkali-kali non formal. Hasilnya adalah dikelompokkan ke dalam 11 pembidangan. Yang kedua, redesign model TKK yang baru yang dikaitkan dengan job creation. Nah, ini hasil SKK yang belum selesai. Kita selesaikan dulu SKU, setelah SKU baru SKK nantinya. Lanjut Kak. Nah, ini pengelompokan SKK dari 11 pembidangan. Mulai bidang 1 sampai bidang ke-11. Nah, gimana?
Ya, di situ diantaranya ada ketahanan pangan. Bidang berapa itu? Bidang 7 ketahanan pangan Kak Sekjen. Jadi nanti di dalam SKU SKK itu nanti ada yang menyelesaikan SKK di bidang ketahanan pangan. Harusnya di situ mulai dari swasembada, tapi kita agak lompat sedikit, yaitu ketahanan pangan. Nanti akan disesuaikan. Lanjut. Nah, ini modelnya. Jadi bidang-bidangnya ini kita akan redesign TKK yang ada, baik model, warna dasar maupun gambarnya nanti disesuaikan. Sehingga kalau pakai gambar tertentu dipakai menunjukkan dia keterampilannya apa, kecakapan khususnya apa, dan dia bisa sesuai dengan job creation-nya seperti apa. Nah, ini akan disesuaikan semuanya kakak sekalian. Lanjut. Nah, ini yang belum selesai Kak, mohon maaf ini karena waktu dan ada kendala termasuk pembiayaan dan sebagainya. Kata Kak Niam tadi karena nggak ada APBN ini agak tertunda, tidak terlaksana, apalagi pembinaan teknis pencapaiannya. Tapi ada pembina-pembina yang agak liar ini, pelatih atau siapa, pangkalannya nggak jelas, tapi dia asistensi dan sosialisasi Pramuka Garuda di beberapa kuarda. Sementara dia bukan anggota andalan nasional, juga bukan tim pelatih nasional. Nah, ini mohon yang punya anggota untuk yang liar itu ditertibkan. Karena ini kami yang membuat saja belum selesai dan tidak meliarkan diri dalam sosialisasi pencapaian Pramuka Garuda. Oke, lanjut. Nah, rencana 2026 langsung. Pertama, kegiatan anggota muda, yaitu Jamnas ke-12 tahun 2026. Ini yang sudah kita lakukan, ini outputnya, ini kedoblan ini, output, enggak apa-apa ya. Ini outputnya, saya sampaikan outputnya saja, 1 sampai 4. Kemudian pelaksanaan Jamnas, nanti ada outputnya, yaitu 1 sampai 3. Lalu ada LT5, 2027 harus disiapkan di 2026. Karena LT ini pekerjaan yang panjang, mulai lomba di gugus depan, LT1 namanya, LT2 di ranting, LT3 di cabang, LT4 di daerah, dan hasil dari daerah itu akan dikirim ke LT tingkat 5. LT5 secara nasional kita siapkan di sini. Dan ini yang wajib mendapatkan namanya Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau orang sudah sampai LT5 jelas berprestasi. Karena dia solid mulai dari gugus depan, ranting, cabang, daerah sampai nasional, regunya itu, grupnya itu tidak berganti-ganti. Kemudian Dian Pinru, karena yang mau jadi Pinru nanti harus dilatih dulu, yaitu insya Allah bulan Juni sampai bulan Juni November 2026. Ini yang akan kita laksanakan. Lanjut. Kurikulum anggota muda izin ini kita selesaikan dulu SKU sampai tuntas, kemudian SKK, baru nanti review tentang pencapaian Pramuka Garuda, dan berikutnya ada koordinasi Waka Bidang Bina Muda dan Binawasa. Karena nanti yang akan mengantarkan SKU itu adalah Binawasa melalui Pusdiklat dan para pelatihnya. Tetapi ini harus selesai dulu, 1, 2, 3 selesai dulu. Oke, lanjut. 2027. Lanjut. Nah, yaitu LT5. Kalau tadi direncanakan di 2006, ini pelaksanaannya. Indikator kinerja, pelaksanaan, keluaran, output, hasil atau outcome, dan benefit. Ini semua sudah tertuang di sini. Lanjut. Ini perlu karena tidak bisa dilaksanakan nginap, nggak ada, jadi maka kita akan buat pesta siaga se-Jabodetabek sebagai model, Kak. Model saja, nanti bisa di cloning atau bisa diadaptasi di daerah-daerah jika ingin mengadakan pesta siaga, karena tidak ada jambore siaga atau persami siaga, adanya hanya pesta atau basar. Indikator kinerjanya ini dan seterusnya sampai pada dampak atau benefitnya, impactnya. Lanjut. Rakor Wakabina Muda se-Indonesia, kemarin di Balikpapan kita sudah mengikuti, bergabung dengan Waka dan Kesekjenan, Waka yang lain Kesekjenan. Nah, kita akan menyelenggarakan khusus menuntaskan hal di atas tadi. Karena janji-janji di Balikpapan itu, Desember semua keluarga akan mengirim masukan
tentang SKU, SKK dan SLB, alhamdulillah sampai hari ini satu pun belum ada yang mengirim dari warga. Tapi tidak dikirim bukan, insya Allah selesai Kak. Ini ketua tim pokjanya Kak Rio. Lanjut. Kurikulum anggota ini Kak tetap kita teruskan ya, mohon izin Kak. Kita akan sosialisasikan hasil review SKK Kak, saat SKU Kak. Ini dulu kita sosialisasikan sehingga paham semua untuk ramu rakit terap misalnya. Siaga mula bantu tata jelas, kemudian penegak bantara dan laksana jelas, dan pandega itu jangan lupa tribina satuan, tribina. Nah, itu yang kita kemukakan, bukan dia membina dirinya di kampus, tapi tribina, mempersiapkan dirinya untuk jadi calon pembina, maka digodok di kampus. Nah gitu, kira-kira begitu. Jadi tidak ada lagi semapur-semapuran, tapi tribina, menyiapkan dia untuk bina diri, bina masyarakat, dan bina satuan. Itu, dan nggak bisa saya binasakan kan nanti itu protes dari Kak Mas Kati. Lanjut. Sosialisasi kalau sudah jadi. Ini kita review dulu, kemudian kita sosialisasikan. Sama SKK ini panjang karena harus dikaitkan dengan job creation. Setiap saka harus menyiapkan yang akan dicapai oleh peserta didik untuk mencapai SKK dan TKK tertentu sebagai syarat untuk menjadi pramuka Garuda. Oke, ini saya kira tidak saya baca isinya, kakak-kakak insya Allah paham. Lanjut. Review tentang pencapaian pramuka Garuda yang saya sampaikan tadi Kak. Banyak di antara kita, di antara saudara kita yang keliling ke daerah ini mereview pencapaian pramuka Garuda. Sementara kita yang mereview saja belum siap untuk itu. Ini akan menjadi persiapan nanti Jambore nasional itu minimal 1 regu 4 pramuka Garuda boleh kalau itu percepatan. Tapi kalau hasil reviewnya belum dikirimkan, maka nanti ini harus satu pintu melalui kuartir nasional untuk sosialisasi hasil review panduan pencapaian pramuka Garuda tersebut. Lanjut, habis kayaknya. Oh masih. Bimtek Kak, ini yang Bimtek itu ya kawan-kawan yang ada di Kuarnas ke daerah-daerah. Jangan sampai yang tidak ditunjuk oleh Kak Ramansyah lalu membimbing ke daerah-daerah itu, karena ini di bawah koordinasi Bina Muda nanti Kak, Binawasa, sorry, maaf. Ini. Tidak Kak, karena saya dengan Kak Ramansyah sudah joinan ini. Biar ada seru-serunya dikit lah Kak. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Terima kasih kepada Kakak Dr. Sigit Muryono MPD Kons.